Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalwi Caksono, merupakan peserta dari pelatihan ISO 9001 2015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan. Dan untuk tugasnya sendiri yaitu berjudul pembuatan laporan A3, di mana ada beberapa outline, sekiranya ada 10 pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah eh, prinsip dasar A3 Thinking. A3 Thinking adalah metode pemecahan masalah dan perbaikan berkelanjutan yang menggunakan satu lembar kertas berukuran A3 sebagai media dokumentasi. Tujuannya yaitu menyajikan informasi masalah secara ringkas, jelas, dan visual, dan untuk memudahkan komunikasi dan pengambilan keputusan. Kemudian itu manfaat A3 Thinking adalah sifatnya tuh ringkas namun kompresif, jadi hanya satu lembar. Kemudian mengurangi resiko salah komunikasi antar departemen, dan yang terakhir meningkatkan keterlibatan tim dan menyelesaikan masalah. Dan yang selanjutnya itu ada struktur dan elemen laporan A3, di mana eh, bagian ini tuh ada beberapa hal utama yang saling berkaitan. Bagian pertama adalah latar belakang masalah yang berfungsi untuk menjelaskan alasan laporan dibuat dan menjabarkan permasalahan yang berdampak pada mutu, biaya, keselamatan, dan produktivitas. Penjelasan ini sebaiknya dilengkapi dengan data dan fakta pendukung seperti grafik, tabel, foto, atau hasil audit. Setelah itu, analisis kondisi saat setelah itu eh, dianalisis kondisi saat sebenarnya, yaitu gambaran situasi terkini terkait masalah yang dihadapi, mencakup proses kerja, data performa, hasil inspeksi, dan keluhan pelanggan. Bagian ini penting agar semua pihak memahami titik awal sebelum perbaikan dilakukan. Elemen berikutnya adalah analisis akar masalah yang bertujuan mengidentifikasi penyebab mendasar terjadinya masalah. Analisis ini biasanya menggunakan metode seperti 5 y atau first bone diagram dengan fokus pada faktor yang dapat dikendalikan. Setelah akar masalah ditemukan, ditetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai, yang harus memenuhi prinsip SMART. Misalnya menurunkan tingkat cacat produk dari 5% menjadi 2% dalam beberapa bulan. Dan yang selanjutnya ini menyusun latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah itu merupakan bagian awal dari laporan A3 yang menjelaskan alasan kenapa produk tersebut dibuat. Bagian ini penulisan harus menggambarkan secara jelas masalah yang dihadapi serta berdampak terhadap mutu produk, biaya produksi, keselamatan kerja, maupun kepuasan pelanggan. Penulisan ini dilatar belakangi eh, Penulisan latar belakang yang baik ini dimulai dengan menyajikan data dan fakta yang akurat. Misalnya hasil audit, mutu, laporan keluhan pelanggan, cacat produk, dan grafik kinerja. Jadi tujuan itu untuk memberikan gambaran objektif sehingga pembaca memahami urgensi perbaikan. Selain itu, latar belakang masalah sebaiknya menjawab pertanyaan mengapa masalah ini penting untuk diselesaikan dan apa konsekuensinya jika tidak diatasi. Jadi penulis perlu menghindari pernyataan umum tanpa bukti karena laporan A3 menekankan pada pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Contohnya seperti tingkat cacat produk meningkat dari 2% menjadi 6% dalam 3 bulan terakhir. Maka hal ini perlu dijelaskan dengan menyatakan tren, data, dan potensi kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, latar belakang masalah ini tidak hanya berfungsi sebagai pengantar, tetapi juga membangun argumen kuat dan melanjutkan analisis dan rencana perbaikan pada tahap berikutnya. Dan yang selanjutnya adalah analisis kondisi saat ini. Di tahap ini dalam laporan A3 ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai situasi terkini sebelum adanya tindakan perbaikan dilakukan. Bagian ini penting karena menjadi tolak ukur awal yang akan dibandingkan dengan hasil setelah perbaikan. Jadi informasi yang disajikan itu harus aktual, berdasarkan data yang terukur serta relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang. Dalam menyusun analisis kondisi saat ini, jadi penulis harus menguraikan bagaimana proses berjalan saat ini, di mana letak penyimpangan atau masalah, dan sejauh mana penyimpangan tersebut mempengaruhi mutu atau kinerja.
Penyajian dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram sangat dianjurkan agar informasi mudah dipahami dan terlibat lihat gitu perbandingannya. Misalnya jika masalahnya adalah meningkatnya tingkat cacat produk, maka perlu ditampilkan data jumlah cacat per periode jenis cacat yang paling dominan gitu. Dan lokasi proses yang paling sering memunculkan cacat dengan adanya analisis kondisi saat ini yang jelas. Tim akan mudah mengidentifikasi akar masalah dan menentukan langkah perbaikan yang tepat. Dan yang selanjutnya ada penetapan tujuan dan target. Jadi penetapan tujuan dan target ini khususnya dalam laporan A3 yaitu merupakan suatu langkah penting untuk menentukan arah perbaikan yang akan dilakukan. Jadi tujuannya itu untuk menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai, sedangkan target memberikan ukuran kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan. Nah, tujuan dan target itu harus disusun secara jelas, realistis dan terukur menggunakan prinsip SMART. Jadi spesifik berarti tujuan harus jelas yang tidak menimbulkan intervensi ganda. Dan itu measurable, itu memastikan bahwa hasilnya dapat diukur menggunakan data atau indikator kinerja. Kemudian achievable berarti target realistis sesuai kapasitas sumber daya yang ada. Kemudian ada relevan itu memastikan bahwa tujuan selaras dengan sasaran organisasi. Dan terakhir time bound itu berarti target memiliki batas waktu yang jelas untuk dicapai. Sebagai contoh, jika masalahnya adalah tingginya tingkat cacat produk, tujuan dapat dirumuskan sebagai meningkatnya mutu produksi. Targetnya itu bisa lebih spesifik, misalnya menurunkan tingkat cacat dari 5% menjadi 2% dalam waktu 3 bulan. Dengan target yang jelas, semua pihak yang terlibat akan memiliki acuan yang sama, sehingga upaya yang perbaikan dapat terukur dan teralah. Dan yang kemudian selanjutnya itu ada identifikasi dan analisis akar masalah, di mana tahap ini itu bertujuan untuk menentukan penyebab utama dari suatu permasalahan yang terjadi, bukan hanya gejala yang terlihat. Dengan mengidentifikasi akar masalah, ini solusi yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan mencegah masalah yang sama terulang. Salah satu metode yang digunakan itu adalah metode 5 why, yaitu teknik bertanya eh, secara berulang atau 5 kali dan bisa lebih hingga ditemukan penjawab mendasar. Selain itu, diagram fishbone itu juga digunakan untuk memetakan berbagai kemungkinan penyebab berdasarkan kategori seperti manusia, metode, mesin, material, lingkungan, dan pengukuran. Analisis ini, dengan analisis ini, tim dapat memvisualisasikan yang mana nih antara masalah dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh penerapannya, jika terjadi keterlambatan pengiriman produk, analisis 5W dapat mengungkap bahwa penyebab utamanya adalah kurangnya perawatan mesin. Sedangkan diagram fishbone membantu mengidentifikasi faktor pendukung lain, seperti prosedur kerja yang tidak jelas atau suplai material yang tidak tepat waktu. Dengan demikian itu, langkah perbaikan dapat difokuskan pada perbaikan akar penyebab tersebut. Selanjutnya yaitu merancang rencana perbaikan. Jadi tahap ini tuh berfokus pada menyusun langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi akar masalah yang telah diidentifikasi. Rencana perbaikan harus disusun secara sistematis dan realistis dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, prioritas tindakan, serta risiko yang mungkin muncul. Serta jadi setiap tindakan itu harus mengacu pada penyebab utama, bukan hanya gejala masalah agar perbaikan benar-benar efektif dalam perencanaan ini. Penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, kapan tindakan dilakukan, dan bagaimana keberhasilan akan diukur. Metode seperti CAPA ini sering digunakan untuk menggabungkan tindakan korektif dan tindakan preventif. Rencana yang baik akan memuat detail jawaban pelaksanaan alokasi anggaran dan indikator keberhasilan sehingga dapat menjadi panduan jelas bagi semua pihak yang terlibat. Kemudian ada rencana implementasi. Pada rencana ini, eh, tahap penerapan dari rencana perbaikan yang telah disusun sebelumnya, pada tahap ini semua tindakan yang sudah direncanakan mulai dijalankan sesuai jadwal, urutan prioritas, dan penanggung jawab yang telah ditetapkan. Dan kunci keberhasilannya
yaitu koordinasi yang baik antara tim, komunikasi yang jelas, serta pemantauan berkala untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana. Dengan rencana implementasi yang terstruktur, organisasi dapat memastikan bahwa perbaikan berjalan efektif dan mencapai target yang ingin ditetapkan. Kemudian ada evaluasi hasil dan standarisasi. Pada evaluasi hasil ini, proses menilai efektivitas tindakan perbaikan yang telah diimplementasikan gitu, dengan membandingkan hasil aktual terhadap target atau indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data, menganalisis tren, dan mengidentifikasi apakah tujuan perbaikan telah tercapai jika hasil sesuai harapan. Dan langkah berikutnya adalah melakukan standarisasi, yaitu menetapkan prosedur baru atau memperbarui dokumen kerja agar praktik yang terbukti efektif dapat diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi. Nah, standar ini itu penting untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan dan untuk menjaga mutu hasil sesuai dengan persyaratan ISO 9001-2015. Kemudian yang terakhir adalah simulasi dan review A3 case study. Pada simulasi dan review A3 case study merupakan tahap akhir dalam pembuatan laporan A3 yang bertujuan untuk menguji kelayakan efektivitas dan kejelasan rencana perbaikan yang telah disusun. Pada tahap simulasi, seluruh langkah dalam laporan A3 itu diuji menggunakan data dan skenario yang telah dirancang sehingga dapat terlihat bagaimana solusi yang diusulkan bekerja dalam kondisi nyata atau mendekati kondisi nyata. Proses ini membantu mengidentifikasi potensi hambatan, kebutuhan sumber daya tambahan, serta risiko yang mungkin muncul saat implementasi. Setelah simulasi, maka dilakukan review A3 case study secara menyeluruh dengan melibatkan tim terkait dan pihak manajemen. Jadi review ini memeriksa keakuratan analisis masalah, ketepatan penentuan akar penyebab, relevansi rencana perbaikan, serta kelengkapan rencana implementasi. Nah, hasil dari review ini menghasilkan masukan dan perbaikan sebelum laporan A3 diimplementasi secara penuh. Dengan adanya simulasi dan review ini, organisasi dapat memastikan bahwa setiap solusi yang diambil berbasis data, terukur, dan siap dijalankan, sehingga peluang keberhasilan meningkatkan mutu yang lebih baik atau tinggi. Sekian, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.